Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran dari kewajiban warga negara. Mari kita simak baik-baik materi berikut ini. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945. Hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Lalu, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, begitupun sebaliknya. Lanjut ke poin B, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini secara langsung maupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana berikut ini. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Lanjut ke poin 2, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang sampai dengan pemerintah daerah. Lanjut ke poin 3, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan seluruh warga negara. Lanjut poin C, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Satu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan dari aparat penegak hukum. Lalu yang ketiga yaitu penyalahgunaan dari teknologi. Dan yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Dua, rendahnya kesadaran HAM. Lalu yang tiga, sikap tidak toleran. Lalu, dua kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelainan atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh peraturan.
Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Satu, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Lalu yang kedua yaitu penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 27 Juli 1996. Yang keempat, tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Tiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Dua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Lalu yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Dan yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lanjut ke poin D, yaitu upaya dari penegakan hak asasi manusia, HAM. Satu, upaya pemerintah dalam menegakkan HUK-HAM. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya, di Indonesia semua perilaku berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan negara yang lain. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dalam mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasusnya. Yang pertama, A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke poin B, yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.